Kiranya Bapa oleh pengurapan Roh Kudus memberi kami pengertian dan juga hikmat, kecerdasan, agar kami bisa mengambil yang terbaik dan juga meletakkan firman Tuhan itu dan menjadikan firman itu menjadi kekuatan dan terang pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu siap untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan, dan mampukan hamba-Mu Bapa untuk menyampaikannya tepat seperti apa yang di hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya kuasa darah-Mu tutup bungkus kami semuanya, dan pengurapan daripada Roh Kudus memberikan kepada hamba-Mu juga hikmat pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang kami dengar, kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Oke, ya, baik. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya yang tetap setia menyaksikan live ini. Dan jangan lupa ya, sambil mendengarkan pengajaran ini, ya Bapak Ibu silakan untuk tap-tap layarnya ya. Kalau masih ada kesempatan untuk membagikan live ini, silakan. Oke, ya seperti yang kemarin kita sudah dengarkan bagaimana segala sesuatu yang Tuhan jadikan di dalam hidup kita ini, di dalam dunia ini sebenarnya adalah sesuatu yang baik ya, adalah kebaikan gitu ya. Nah, sekali lagi, semua yang Tuhan jadikan itu mendatangkan kebaikan. Kenapa demikian? Ini saya ulang Bapak Ibu. Karena memang di dalam pikiran dan di dalam hati Tuhan itu tidak ada yang jahat. Tidak ada yang jahat. Oke? Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sekalipun itu karena akibat dari kelalaian kita, karena akibat dari perbuatan kita. Amin. Sehingga terjadi sesuatu. Dan itu Tuhan izinkan. Lagi-lagi garis bawahi, semua yang Tuhan jadikan di dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Nah, luar biasa kan Tuhan kan? Jadi jangan lihat itu menjadi sebuah yang namanya ganjaran yang mendatangkan maut. Bukan Bapak Ibu. Tidak. Semua perintah, hukum, peraturan ya yang Tuhan jadikan di dalam setiap hidup manusia di dalam dunia ini, kalau kita menyadarinya sungguh-sungguh dan kita kembali kepada pikiran Tuhan, sebenarnya semua yang kita alami itu, amin, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita benar-benar tahu cara berpikirnya Tuhan, maka kita tahu mengucap syukur atas semua masalah itu. Kita dapat mengucap syukur atas segala semua yang kita sedang lewati. Kita tahu mengucap syukur dan dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi memang lebih awal lebih baik kalau kita mengerti. Haleluya. Lebih awal lebih baik kalau kita mengerti. Kadangkala memang Tuhan izinkan perjalanan yang panjang, long suffering, ya, penderitaan yang panjang kita lalui gitu ya. Sampai-sampai kita berat sekali untuk berterima kasih kepada Tuhan. Berat sekali untuk mengucap syukur di dalam perjalanan yang sulit itu. Tetapi akhirnya ketika Tuhan bawa kita menyelesaikan semua perjalanan itu, lalu terkadang Tuhan sering sekali mengingatkan kita ya tentang situasi kita di masa lalu. Lalu dari sanalah kita bisa melihat seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka sampai ke tanah Kanaan, mereka baru mengingat betapa betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Amin. Sekalipun di tengah perjalanan bangsa Israel sempat bersungut-sungut, bahkan sempat ingin mundur Bapak Ibu, ingin kembali ke Mesir karena tidak tahan ya mengikuti perjalanan yang Tuhan tunjuk. Padahal ujung-ujungnya tanah Kanaan loh Bapak Ibu. Setelah mereka nyampe di tanah Kanaan baru mereka tahu betapa baiknya Tuhan itu. Tapi sebelum nyampe ke tanah Kanaan Bapak Ibu, mereka nggak bisa berpikir kok Tuhan itu kejam, kok Tuhan itu jahat, kok Tuhan itu bawa kita ke sini, kok Tuhan tega sekali sih membiarkan kita begini. Bahkan bangsa Israel sempat berpikir kalau begitu masih lebih baik di tanah Mesir. Sekalipun kami diperbudak di sana, tanda kutip kalau untuk sekarang zaman kita sekarang ini diperbudak oleh dosa. Tapi kami masih lebih happy di sana. Sempat bangsa Israel berpikir seperti itu. Makanya Tuhan itu ya sempat dia istilahnya ingin menghajar orang Israel ini.
Tapi Musa datang kepada Tuhan dan membela orang Israel itu dengan kata-kata, engkau sudah bersusah payah, dengan kekuatan tanganmu engkau acungkan untuk membebaskan Israel dari tanah Mesir. Lalu setelah mereka engkau bebaskan dan engkau ingin membuat mereka, menghajar mereka, bahkan istilahnya bahasanya membinasakan mereka. Akhirnya Musa dapat meneduhkan hati Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan kembali umat Israel yang tegar tengkuk itu untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, dari cerita yang 40 tahun dialami oleh orang Israel itu, amin, ya, melewati perjalanan yang berat, dan akhirnya ujungnya nyampe di satu tempat yang sangat-sangat terberkati, amin, tanah Kanaan yang penuh madu dan susu. Nah, dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu, biar bagaimanapun ujung dari semua pergumulan Bapak Ibu, ujung dari persoalan yang kita hadapi, itu semuanya Tuhan sudah jadikan baik Bapak Ibu. Yang penting kita tahu saja, amin, bahwa semua yang dijadikan Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan, maka kita akan bilang sama Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi ujian iman ini. Sekalipun memang semua yang kita hadapi itu karena perbuatan sikap kita, dosa kita, dan ganjaran itu kita hadapi, tapi semuanya balik-balik lagi, itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau sudah begitu ceritanya, historinya, amin, adakah yang masih Bapak Ibu takutkan? Tentu tidak Bapak Ibu, amin. Kalau kemarin saya katakan kepada kita semuanya, selama ini kita berpikiran negatif karena kita pakai kacamata manusia. Tapi coba kali-kali bilang sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak sih aku bisa pinjam kacamatamu agar aku bisa melihat perjalanan hidupku ini seperti apa. Nah, ada banyak orang memang diizinkan Tuhan ketika dia datang kepada Tuhan dalam hadiratnya, dia menyembah gitu ya. Dan kemudian suara Tuhan suka berbicara kepadanya, jangan takut, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kata-kata itu saja sebenarnya sudah menjadi penghiburan Bapak Ibu. Cuma banyak orang tidak mengerti firman, banyak orang karena tidak dekat dengan Tuhan, akhirnya memberontak Bapak Ibu. Bahkan menyangkal imannya, meninggalkan Tuhan. Itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam kebinasaan. Amin. Makanya saya katakan Bapak Ibu bahwa Tuhan itu memang adil. Tuhan itu memang dia cari orang yang tersesat, betul. Tuhan itu cari orang-orang yang sakit, sebab Tuhan itu tabib, amin. Orang-orang yang sakit yang Tuhan cari, betul. Tapi orang yang sakit yang mana? Orang tersesat yang mana? Bukan orang yang menyesatkan diri. Yang Tuhan cari adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu orang yang tidak tahu jalan yang benar, yang tidak tahu. Tapi kalau orang yang menyesatkan diri, orang yang sudah tahu jalan, baik kebenaran atau yang tidak benar, tapi dia sesatkan dirinya. Amin. Kalau itu Tuhan nggak mau cari Bapak Ibu, karena dia menyesatkan dirinya. Tapi kalau orang yang tersesat, jatuh dalam dosa, amin, itu Tuhan izinkan dia datang lagi untuk memberitakan Injilnya, kemudian mereka percaya kepada Yesus, lalu mereka diselamatkan. Haleluya. Ya, jadi biar genaplah semua yang difirmankan itu, bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jangan frustasi, jangan putus asa. Apapun keadaan keluargamu, rumah tanggamu hari-hari ini, amin. Yuk sama-sama kita bernubuat. Ya, sama-sama we declare, kita deklarasikan, aku percaya Tuhan. Amin. Aku percaya Tuhan punya rencana dalam rumah tangga saya. Aku percaya Tuhan. Amin. Ya, suami istri harus sama-sama sepakat katakan, aku percaya Tuhan. Semua yang Tuhan jadikan itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada roh putus asa di sana. Ada harapan terus. Karena ketika engkau berkata seperti itu, ada harapan yang muncul. Ada harapan yang muncul sampai engkau melihat, amin, terang Tuhan itu terbit atasmu. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kemarin saya katakan, sempat saya singgung ya, bahwa Taurat itu Tuhan jadikan
semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Perintah-perintahnya pun Tuhan jadikan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Salah satunya kemarin saya sempat singgung, perintah-perintahnya salah satunya adalah hari Sabat. Perintah-perintahnya salah satunya adalah mengenai perpuluhan. Amin. Itu Tuhan jadikan sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau engkau mengikuti semua perintahnya, sebenarnya settingan Tuhan tujuannya untuk agar semua orang yang menghidupi perkataannya itu melihat semua keajaiban dan kebaikannya. Haleluya. Jadi kalau kita taat saja pada hari Sabat, maka ada sesuatu yang terjadi. Amin. Taat aja hari Sabat. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu sebenarnya di hari Sabat itu, ya. Nah, jadi orang Israel ya setiap hari itu mendapatkan mana dan ada daging burung puyuh setelah itu. Dan peraturannya adalah ya setiap hari harus mengambil mana itu secukupnya. Kalau engkau mengambil lebih seperti dalam kerakusan, amin, seperti dalam kerakusan, maka mana itu besok paginya busuk. Jadi mereka itu sudah ditertibkan sama Tuhan, ambil seperlunya. Ya, kalau rumah tangganya banyak anaknya, misalnya ada 5 orang, ya hitunglah ya, 3 kali makan 1 hari kali 5 orang, ambillah secukupnya. Kalau engkau mengambil lebih hari itu, maka besok paginya, sekalipun kau berpikir untuk sisa besok, besok sudah jadi busuk dan berulat. Berulat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan. Jadi orang Israel waktu itu didisiplinkan. Jadi ambil mana itu dan burung puyuh itu juga ya sesuai dengan kebutuhan. Haleluya. Nah, tetapi ada peraturan bilang begini. Tetapi pada hari yang ke-7, hari Sabat Tuhan, engkau tidak boleh bekerja. Engkau tidak boleh mengambil berkat-berkat itu. Amin. Tidak boleh. Karena waktu itu juga mana itu tidak ada. Nah, yang hebatnya adalah pada hari yang ke-6 Tuhan kasih double berkat Bapak Ibu. Hari yang ke-6 itu mereka diperbolehkan untuk mengambil berkat lebih banyak daripada yang biasanya. Dan herannya hari yang ke-6 itu ketika mereka mengambil mana itu lebih banyak daripada hari yang biasa, besok paginya sampai hari Sabat itu mana nggak busuk Bapak Ibu. Mana itu nggak busuk. Nah, maksudnya apa Pastor Daud? Nah, itulah dia ya, kalau kita taat saja dengan semua perintahnya, maka sebenarnya semuanya demi kebaikan. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu, ada banyak orang setiap hari sebenarnya Tuhan izinkan memang bekerja, mencari berkat-berkat itu. Amin. Tetapi kadang-kadang kita yang memaksakan diri kita melewati schedule atau standar waktu. Harusnya 8 hari kita bekerja, tapi kita bablas sampai 16 jam kita bekerja. Makanya banyak orang akhirnya sakit-sakitan karena kurang waktu jam tidurnya, kurang istirahat. Ya, untuk 3 tahun, 4 tahun pas lagi booming-boomingnya usaha itu, mungkin badannya masih kuat. Karena ada semangat, karena memacu berkat-berkat itu. Tapi dia tidak tahu, bayangkan Bapak Ibu, selama 15 tahun dia bekerja banting tulang, sampai jam tidurnya dia ganggu, jam tidurnya hilang, dan tidak bisa diganti selama 15 tahun. Dipastikan setelah 15 tahun itu badannya rontok, sakit-sakitan. Dia mau bayar pakai apa? Karena waktu kan nggak bisa dimundur. Waktu kan nggak bisa diputar ulang. Bahkan waktu itu nggak mau nunggu dia berputar berjalan terus. Dan artinya Tuhan bilang begini, kalau memang jam istirahat ya istirahatlah, karena engkau tidak bisa gantikan jam yang akan datang ini menjadi jam istirahatmu. Karena ketika engkau nanti pakai untuk besok, waktumu sudah habis lagi untuk kedepannya lagi. Artinya kalau engkau memang untuk bekerja hari ini, bekerjalah. Kalau ada waktu istirahat hari ini, istirahatlah. Amin. Semuanya itu sudah diatur sama Tuhan, tapi banyak orang lupa diri Bapak Ibu. Dia terobos terus, dia ambil waktu itu sehingga tidak ada lagi kedisiplinannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, amin, hari Sabatnya Tuhan itu pun dibablas juga. Karena merasa kurangnya waktu,
Bahkan mereka berpikir, Tuhan kenapa enggak sih 1 minggu itu 8 hari aja atau 9 hari kayak atau 10 hari lah Tuhan. Ini mumpung bisnis saya lagi rame-ramenya. Ini mungkin saya lagi buka-buka cabang di mana-mana Tuhan. Kenapa enggak 1 minggu itu 10 hari aja Tuhan. Amin. Seakan-akan kita lebih pintar dari Tuhan kan. Kita nego dengan doa yang benar-benar doa yang saya bilang ya doa yang enggak berkenan lah gitu. Padahal Tuhan itu sudah setting sempurna Bapak Ibu. Ya kan? Nih Paulus Siregar bilang, Amang Paulus, benar Amang, saya seperti itu. Nah itu. Apa yang saya khotbahkan itu pun bukan saya karang-karang Bapak Ibu. Karena saya pernah juga di waktu boomingnya saya. Saya sekarang kan udah 54 menjelang 55. Masa karir saya dari umur 25 sampai 40 tahun, 15 tahun Bapak Ibu. Itu benar-benar berkat itu begitu mudahnya saya raih. Begitu mudahnya saya dapat berkat itu. Sampai saya lupa diri dengan umur saya. Lupa diri dengan waktu saya. Sampai istirahat saya pun nggak saya pakai. Karena saya kejar target. Amin. Begitu tubuh saya sudah benar-benar lelah. Ampernya sudah mulai getas semuanya. Saya mulai sakit-sakitan Bapak Ibu. Pernah saya lewati itu. Sebenarnya kita nggak boleh sampai seperti itu. Amin. Nah Tuhan sudah janji Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kalau kita mengikuti pola yang benar dari Tuhan, Senin bekerja dengan standar kerajaan surga, Selasa kerja dengan standar kerajaan surga, Rabu juga begitu, Kamis juga begitu, amin. Jumat juga begitu, Sabtu juga begitu. Minggunya tidak boleh. Loh, kenapa pastor? Kan minggu itu lagi rame-ramenya. Bukankah di situ kesempatan dapat berkat? Lihat Bapak Ibu, kalau engkau menghidupi apa yang Tuhan perintahkan, hari yang ke-6, kalau sekarang itu kita samakan seperti hari Sabtu ya, padahal hari yang ke-6 itu Jumat, hari yang ke-7 itu Sabtu, hari Sabatnya Tuhan. Oke, nah dikatakan di sana pada hari yang ke-6 Tuhan kasih berkat double Bapak Ibu, berkat double. Artinya sekalipun di sana bangsa Israel boleh mengambil lebih dan sampai besok pagi tidak busuk, tidak berulat. Itu sama artinya kalau hari Minggu, saya sebut aja Minggu deh ya. Kalau hari Minggu Bapak Ibu bersepakat untuk menutup usahamu, kalau engkau benar-benar menjadikan hari itu adalah harinya Tuhan, special day for to the Lord, amin, benar-benar hari spesial untuk Tuhan, maka Tuhan akan ingat hari-harimu. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan akan tambahkan berkat itu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, di hari yang ke-6 itu, Tuhan lipat kali gandakan di sana berkat. Haleluya. Kalau nggak percaya, buktiin Bapak Ibu. Saya sudah pernah melewati cerita itu. Saya heran Bapak Ibu. Setelah saya menyerahkan hidup saya sebagai hamba Tuhan, waktu itu saya masih bekerja, ada usaha kan, Bapak Ibu tahu. Setiap kali hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu berkatnya itu seperti sudah terukur dia. Nggak lebih dari segitu. Karena sudah kebiasaan setiap hari. Tapi anehnya, sebelum saya libur hari Minggu, hari Sabtunya itu selalu berkatnya itu dikasih Tuhan double. Ada saja orang datang dari mana-mana membawa berkat itu tuh untuk saya kerjakan. Haleluya. Saya sampai termangu-mangu setiap kali hari Sabtu. Saya selalu beriman, Tuhan hari ini berkatmu double. Dan memang benar Bapak Ibu. Karena besoknya saya libur, saya tutup usaha saya. Selalu dalam setiap hari Sabtu itu selalu berkatnya lebih banyak daripada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Haleluya. Tepat seperti apa yang Alkitab katakan. Nah itulah orang kalau mengikuti yang namanya pengajaran ataupun perintah Tuhan itu. Haleluya. Nah itu masih dalam yang namanya pengajaran pada hari Sabat, Taurat, perpuluhan. Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya kita harus uji Bapak Ibu. Uji, buktikan. Bilang sama Tuhan, Tuhan mulai sekarang saya tidak mau lagi buka jualan, buka usaha hari Minggu, sekalipun kata orang rame. Tapi bikin ya Tuhan, hari yang ke-6 itu kelimpahan double porsi.
Tuhan sanggup dan Tuhan berpikir Bapak Ibu. Karena kita besok mau tutup, Tuhan berpikir, Tuhan mengerjakan bagaimana ceritanya, bagaimana caranya daganganmu Sabtu itu ludes semuanya. Bagaimana ceritanya, bagaimana caranya agar engkau membawa berkat itu lebih daripada yang biasa. Itulah hari yang ke-6 Bapak Ibu. Wow, keren kan? Keren sebenarnya. Nanti Bapak Ibu bacalah di kitab Ulangan ya. Saya pagi hari ini kita nggak bahas tentang kitab Ulangan. Nanti Bapak Ibu baca, hari yang ke-6 itu hari double portion. Berkat-berkat ya. Haleluya. Nah sekarang kita belajar tentang hal mengampuni. Hal mengampuni ini pun Tuhan jadikan agar kita diberkati Tuhan juga Bapak Ibu. Ini pengajarannya. Ya, coba sama-sama kita belajar. Kita buka Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18. Ayat 21 sampai 35. Oke, Deborah sudah menulisnya, Ibu Sri Haryatun juga sudah menulisnya ya. Terima kasih banyak. Oke, judulnya di sana hal mengampuni. Kenapa kok sampai ini pun Tuhan jadikan? Ingat ya, ada hukum-hukumnya Tuhan, ada perintah-perintahnya Tuhan, ada peraturan-peraturannya Tuhan. Itu kalau tidak salah ada 4 Bapak Ibu ya, ada 4. Raja Daud 4-4-nya lulus dia. Perintah-perintah Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan, peraturan-peraturannya Tuhan itu beda-beda Bapak Ibu. Kalau masalah perpuluhan itu peraturan. Kalau hukum-hukum tadi itu ya seperti apa yang kau ingin perbuat pada orang lain agar orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itu hukum-hukumnya Tuhan. Jangan mencuri biar barangmu nggak dicuri, ya kan? Jangan berdusta biar kamu nggak dibohongin orang. Nah itu dia, itu hukum. Kalau perintahnya bawalah persembahan perpuluhan itu perintah. Semuanya mendatang berkat. Ya, banyak itu, ada 4 Bapak Ibu ya, perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya. Nah peraturan-peraturan ini lain lagi Bapak Ibu. Haleluya. Oke, baik, sama-sama kita baca. Iya, itu lagi lewat yang bawa batu bara Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Baik, hal mengampuni. Ya, cuman orang Kristen ini yang punya pengajaran mengampuni ya. Memang surga itu memang isinya orang benar. Surga itu penghuninya orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh. Surga itu memang isinya orang-orang baik, bukan orang-orang jahat. Ya, jadi orang-orang yang akan masuk ke surga itu adalah orang-orang yang punya hati mengampuni. Dan cuman Yesuslah satu-satunya pribadi yang pernah datang ke dunia ini yang mengajarkan tentang mengampuni. Nggak ada agama lain. Nggak ada. Ya. Haleluya. Nggak ada. Cuman dia Bapak Ibu, satu-satunya. Jadi orang-orang Kristen harus punya roh yang mengampuni. Itu bedanya kita dengan orang lain. Sekalipun ada orang berbuat jahat sama kita, Alkitab mengajarkan ampunilah musuhmu. Amin. Sekalipun musuh kita itu sudah jahatnya bukan main, haleluya. Tapi firman Tuhan lagi bilang, kasihlah minum kepada musuhmu yang kehausan. Amin. Sekalipun musuh kita udah kelaparan nih, gelandangan ini Bapak Ibu, tetap anak-anak Tuhan itu nolong, kasih makanan. Makanya Bapak Ibu rajin-rajinlah ya kasih makanan sama ya yang di pinggir jalan itu ya, yang minta-minta, yang bawa gerobak gitu ya. Sekalipun dia bukan satu agama dengan kita, kasih makan mereka. Karena memang orang Kristen itu memang ya pribadi yang lebih lah, jauh lah standarnya dengan yang lain ya. Haleluya. Sekalipun beribadah diganggu, dirusak atau apapun, Yesus bilang ampuni mereka ya. Haleluya. Sekalipun kita lagi ibadah nih di live TikTok ini, ada orang yang masuk mencoba untuk bikin onar, ampunilah dia. Amin. Karena memang kita punya keistimewaan Bapak Ibu. Cuman Kristen yang punya. Amin. Berbahagialah kita punya Tuhan Yesus. Sekalipun dia dianiaya, disiksa, disalibkan, Yesus cuman bilang begini, Bapa,
Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan, mereka perbuat. Keren kan? Haleluya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, betul, ketika kita bahas tentang pengampunan, setan-setan kabur semua. Kabur setan-setannya, karena setan nggak bisa ngampunin Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang nggak bisa ngampunin, bahkan yang tujuannya cuman hanya bikin sakit orang, ya, menyiksa orang, bahkan melarang orang ibadah, itu bukan dari Tuhan, dari setan Bapak Ibu. Haleluya. Jelas nggak tahan mereka kalau khotbah tentang pengampunan, nggak tahan mereka. Mendidih mereka Bapak Ibu. Haleluya. Memang luar biasa Tuhan kita itu. Jadi kita percaya Bapak Ibu, sekali lagi, kita yang mampu mengampuni pasti menjadi pemilik surga. Di surga itu nggak ada orang jahat. Di surga itu nggak ada penghuni, ya pokoknya yang tidak ada belas kasihan, nggak ada. Di sana pohon kehidupan, damai sejahtera, sukacita, amin, mengasihi, mengampuni. Di sana nggak ada menghujat, di sana nggak ada mengutuki, nggak ada. Haleluya, nggak ada Bapak Ibu. Cuman Kristen, sekalipun ada orang sudah berbuat jahat, Tuhan ampunilah mereka. Nggak ada kata-kata kutukilah mereka, nggak ada Bapak Ibu. Itu cuman orang sebelah doang, ya, cuman orang sebelah doang. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi, ketika pengajaran mengampuni ini pun sebenarnya adalah satu pengajaran yang membawa kita untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, mendatangkan kebaikan. Haleluya. Berbahagialah kita Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus berkati. Oke, yuk sama-sama kita buka Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 ya, judulnya hal mengampuni. Buka hatimu ya. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali. Haleluya. Petrus pun sebenarnya nggak sabar Bapak Ibu ya, melihat bahkan merasakan orang-orang yang menyakiti dirinya, karena dia ceritakan di sini, berapa banyak kali Tuhan ya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Sampai 7 kalikah? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Coba sebutkan, ditulis di layar Bapak Ibu, berapa kali? Karena sering sekali saya dengar orang mengatakan ini belepotan, salah begitu. Ya, ada yang bilang 70 kali 7 kali 7 katanya gitu. Coba tuliskan di layar biar Bapak Ibu paham. Bukan 77 kali. Ya, baca baik-baik. 70 kali 7 kali. Ayo yang lengkap tulisnya. Yang lengkap nulisnya. Ya, Rosian Siahaan benar. Ya. Kata kali di belakang itu maksudnya berulang-ulang ya. Kali yang di belakang itu berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang. Oke, Ibu Foni benar. 70 kali 7 kali. Tidak ada 7-nya lagi di belakang. Ya, benar ya. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu semuanya, tahu nggak sih arti daripada kalimat ini 70 kali 7 kali? Coba, ada nggak yang tahu? Yesus menjawab Petrus itu, tadi Petrus bilang 7 kali kah Tuhan? Lalu Yesus bilang bukan, yang benar adalah 70 kali 7 kali. Berulang-ulang maksudnya. Iya, kalau mau diambil tidak terbatas, oke, itu juga benar tidak terbatas. Tapi tahu nggak sih hitungannya dari mana itu? Kok bisa Tuhan Yesus sebutkan 70 kali 7 kali? Ada yang tahu nggak? Ya, Pastor Baut berinteraksi dulu sedikit. Coba, saya tunggu. Ada yang tahu nggak dari mana dapat rumusan itu Yesus sampaikan? Karena semua yang dikatakan Yesus itu semuanya berdasarkan firman. Karena pengajaran Yesus itu pun mengambil pengajaran dari apa yang telah disampaikan oleh
ya tokoh-tokoh rohani sebelum Yesus datang. Ya, Precious Dor bilang nggak tahu. Setiap saat Pak katanya. Ya. Oke. Ada yang tahu? Dari mana dasarnya Yesus katakan 70 kali 7? Iya, memang benar setiap saat sih. Akhirnya memang kalau dikasih judul sih setiap saat gitu loh. Oke. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu. Biar kita tahu ya. Kata 70 itu, tahu kan 70? Dari mana asalnya 70? 70 itu diambil dari Mazmur 90 Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu Mazmur 90. Mazmur 90, tak terbatas pengampunan itu. Benar, ya benar. Tapi saya sedang akan mengajak kita untuk tahu ya. Mazmur 90 ayat 10 dan 11. Iya baik ya, Likase terima kasih banyak ya. Oke, kalau mau belajar di sini ya. Mazmur 90 ayat 10 dan 11. Oke. Baik, semuanya sudah menulis. Perhatikan ayatnya. Di sana dikatakan ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Ini Mazmur Musa. Ya, ini yang menulis bukan Daud, tapi Musa. Masa hidup kami 70 tahun. Oke, jadi Yesus mengutip ayat dari Mazmur 90. Ayat 10 ini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah atau selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Akhirnya selesai sudah. Ayat yang ke-11, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Yesus mengutip dari Mazmur 90 ayat 10 ini Bapak Ibu. Kata 70 itu mewakili usia standar yang tertulis ya di kitab Mazmur itu 70 tahun. Kalaupun lebih 80 tahun. Dan kalaupun lebih lagi selebihnya itu adalah penderitaan. Jadi orang kalau sudah punya umur 90 tahun ke atas itu udah penderitaan Bapak Ibu. Amin. Kalau 70 dia masih bisa kuat lah. Masih bisa jalan kalau sehat. 70. Oke. Menuju ke 80 itu mulai perlambatan yang benar-benar perlambatan. Kalau tadinya 70 itu masih bisa berjalan lah sedikit agak cepat. Tapi kalau 80 dia mau melangkahkan kakinya sudah agak gemeteran Bapak Ibu. Oke, sudah goyang-goyang. Dan itu harus dituntun kalau sudah 80. Dia mau bangun dari tempat tidur pun, dia harus dipegangin tangannya. Bahkan kalau dia mau makan pun, itu sudah gemeteran Bapak Ibu. Mau memasukkan ke mulut pun, sudah tumpah-tumpah. Makanya dikatakan selebihnya itu adalah kesukaran. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau umur panjang, ya, tinggal Bapak Ibu pilih mau melintasi kesukaran atau ya Tuhan sepatutnya ajalah Tuhan, gitu ya. Nah, ini khotbahnya ini memang to the point ini Bapak Ibu. To the point ya. Jadi jangan kita jadi di ujung itu sebenarnya berkat umur panjang, tapi akhirnya banyak orang juga bilang, banyak ini saya sudah suka tanya, sering saya tanya. Terlebih lagi yang pada saat ulang tahun ya. Saya nekat nanya. Mau dia bapak-bapak, mau ibu-ibu, saya suka bilang, Amang, Inang, kalau boleh tahu, ini kan umurnya ulang tahunnya yang ke-65 atau ke-70 gitu ya. Saya tanya, kira-kira kalau Tuhan izinkan Amang dan Inang umur panjang, kira-kira sampai berapa tahun? Wih, begitu saya tanya begitu langsung dia agak gelagapan. Tapi banyak yang menyadari bahwa usia panjang itu pun sebenarnya sebuah kesusahan dan kesukaran. Lalu dia bilang, udahlah nggak usah terlalu panjang-panjang lah Pastor Daud. Kalau Tuhan izinkan saya bisa sampai 80 itu udah segitulah. Janganlah terlalu banyak. Karena saya tahu nanti di ujung itu kesusahan semua. Bahkan banyak orang gara-gara orang tuanya umur panjang, amin, justru membuat masalah besar bagi anak-anaknya. Betul, kalau sekalipun ada anak-anaknya banyak, anggaplah anaknya ada 10 orang. Orang tuanya sampai usia 90 tahun,
penuh dengan kesukaran. Banyak anak-anaknya jadi berkelahi, Bapak Ibu, berantem. Kalau orang tuanya masih di usia 70 tahun, masih enak, semuanya rebutan. Ke rumahku lah mak, ke rumahku lah pak, jalan-jalan kita ke Singapura. Iya, karena bapak mamanya masih bisa jalan, 70 tahun. Ulang tahunnya itu pun pesta besar. Tapi kalau udah 90 tahun, bangun di tempat tidur susah, makannya sudah gemeteran, tumpah-tumpah. Haleluya. Kakak beradik langsung bilang begini, udahlah mama sama bapak ini ambillah, jangan di rumahku aja lama-lama, kalian kan butuh juga bapak sama mama kan, rawatlah, masa aku terusi. Udah mulai Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Sekalipun anaknya mungkin kaya raya dan diberkati Tuhan, begitu makan satu meja Bapak Ibu, yang namanya orang kaya itu kan mejanya bagus, apalagi kalau ada tamu, ada juga mertua lagi di situ. Orang tuanya di sebelah sini karena sudah tua. Amin. Begitu makan bareng-bareng, itu orang tuanya gemeteran begini, tumpah. Langsung anaknya bilang begini, bikin malu aja nih papa nih, udah tahu ada mertua aku juga. Tumpah lagi, kadang-kadang 1, 2, 3 kali, setiap kali begitu. Banyak anak-anak nggak sanggup karena merasa kehormatannya itu ya jatuh ketika orang tuanya makan bareng tumpah-tumpah. Haleluya. Ya, nggak jarang juga gelas cungtreng pecah, dues gitu ya, karena kesenggol sama orang tuanya gemeteran. Banyak Bapak Ibu, ya. Tapi nanti kapan-kapan kita bahas yang masalah khotbah ini, itu pengajaran juga. Makanya Yesus mengambil standar ya 70 itu adalah usia manusia. Amin. Dan kali 7-nya itu 1 minggu. Karena dia nggak hitung 24 jam, tapi kali 7 hari. Ukuran Tuhan itu adalah, amin, ukuran Tuhan itu adalah 1 minggu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, hari ketujuh hari Sabat. Dan sepanjang minggu itu, dan dalam seluruh panjangnya usia kita, harus dipenuhi dengan pengampunan. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus jawab, ya, 70 kali 7. Itu adalah nilai usia manusia seumur hidupnya dan setiap waktu. Haleluya. Amin. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu lah nanti ya. Kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan pun, ya Bapak Ibu bisa bilang, Tuhan, aku nggak mau menyusahkan anak-anakku Tuhan. Cukuplah ya kalau aku, tapi jangan panggil aku kondisi sakit ya Tuhan. Jangan Tuhan, saya juga nggak mau menyusahkan anak-anakku. Kalau boleh Tuhan, di usia yang sudah penuh, ketika aku lagi berdoa, Tuhan boleh panggil aku. Wis, asik Bapak Ibu. Ya, ini khotbah menghantarkan kita mendekat sama Tuhan, bikin deg-degan Bapak Ibu. Ini pastor khotbahnya bikin aku takut ini katanya ya. Karena saya umurnya udah 75 tahun pastor. Masa saya doanya begitu sih pastor? Ya memang harus begitu Bapak Ibu. Mau doanya apa lagi sih? Kita harus bersahabat dengan Tuhan. Amin. Kalau orang sudah usianya udah 70 ke atas itu banyak-banyaklah bersahabat sama Tuhan. Doanya udah doa persiapan aja, finishing well. Nggak usah takut. Kalau Tuhan izinkan kita sampai 80, sampai 90, ya apa boleh buat kan gitu kan? Apa boleh buatlah, itu kemurahan anugerah. Kalau boleh Tuhan 90 tahun saya masih bisa jalan-jalan. Amin. Wis, mantap ya kan? Kan bisa dong Tuhan bikin pengecualian. Bisa karena dia yang punya hidup kita. Tapi selama kita dalam kewajaran, ya kan, Tuhan, sekarang saya sudah usia 73 tahun. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kalau aku kuat 80 tahun. Kalaupun Tuhan izinkan saya, Tuhan Yesus, yang selebihnya penderitaan, Tuhan kalau boleh, janganlah sampai menyusahkan anak-anakku. Jangan sampai anak-anakku berkelahi berantem gara-gara umur panjangku Tuhan. Ya, jelas Bapak Ibu. Banyak orang tua akhirnya diputar-putar. Anak yang satu, apalagi mantunya. Awal-awal sih mantunya senang sama mertuanya ini. Tapi karena ngelihat mertuanya udah mulai sakit-sakitan, pakai pampers setiap waktu, ya kan, pipisnya belepotan di mana-mana di tempat tidur.
kemudian aroma bau pesingnya itu keluar dari kamar. Sekalipun Bapak Ibu mantu perempuan atau mantu laki-lakinya itu, ya kan, orang yang baik hati, tapi karena terganggu dengan aroma-aroma yang tidak enak, apalagi kalau kliennya datang, ya kan, teman bisnisnya datang, ya kan, mencium ada sesuatu yang tidak nyaman di sana. Wih, kadang-kadang Bapak Ibu, haleluya, mulai dongkol di sini, ya kan. Lalu yang satu bilang, udah antar ajalah ke yang si nomor 2. Yang nomor 2, ya udah bawa sinilah, katanya kan. Minggu pertama dilayani dengan baik, tapi minggu kedua mulai suami istri gerasak gerusuk. Pak, aku nggak tahan nih Pak, bener. Aku enak ini Pak, pauk banget nih mama ini Pak. Udahlah suruhlah yang ketiga Pak untuk ambil, Pak kan sudah 1 minggu sama kita. Haleluya. Ya, haleluya. Akhirnya Bapak Ibu, usia panjang itu membuat anak-anaknya hawanya panas. Bahkan banyak yang ambil keputusan, udahlah taruh ajalah di panti jompo, kita bayarin aja. Akhirnya Bapak Ibu, finishing well-nya orang tua itu di panti jompo. Iya, di panti jompo, bahkan menghembuskan napas terakhir pun di panti jompo Bapak Ibu. Anak-anaknya nggak lihat. Karena apa? Nggak ada yang kuat. Apalagi anak-anaknya sibuk dengan bisnisnya, usahanya. Masih keluar negeri, keluar kota semuanya. Wih, haleluya. Nggak ada yang mau menemani orang tuanya di masa senjanya. Nggak ada yang mau menemani orang tuanya tidur di sampingnya sekalipun bau pesing, Bapak Ibu, nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Bahkan yang lebih menyedihkan karena mungkin dianggap mengeluarkan aroma yang tidak baik, kamarnya ditaruh kamar belakang Bapak Ibu. Bertetangga dengan yang namanya pembantu, taruh di sana. Sedih banget. Amin. Haleluya. Jadi bersiap-siaplah Bapak Ibu, ya. Doanya itu nggak apa-apa. Bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil aku, jangan aku dalam kondisi sakit ya Tuhan. Ketika aku sedang berdoa dan menyembah-Mu, kalau memang sudah cukup waktunya, panggillah aku Tuhan. Keren banget itu Bapak Ibu. Jadi tidak mengalami derita, tidak mengalami sakit penyakit, ya, tidak mengalami kesusahan. Panggil aku Tuhan. Iya, banyak Bapak Ibu yang tadinya anak-anak memberkati orang tuanya ketika dia sehat, tapi ketika berkali-kali dalam kondisi dia lemah, amin, anaknya sudah ngomong, mamanya yang sudah tua, bapaknya yang sudah tua bilang, apa kau bilang? Seperti pikun. Anak-anaknya dulu sayang sama dia, sekarang jawabannya apa? Mama bapak ini pikun kali ya, berulang-ulang terus aku ngomong, gitu terus. Nggak ngerti-ngerti kalau aku ngomong, capek aku ngomong sama mama ini. Haleluya. Untuk di situ aja kita harus butuh pengampunan Bapak Ibu. Butuh mengampuni. Haleluya. Ya. Tadinya sayang loh sama mamanya, sayang loh sama bapaknya. Gara-gara umur panjang itu, tiap hari dibentak-bentak itu jadinya orang tuanya. Barusan tadi dikasih makan. Itu tadi yang dikasih makan bubur tadi apa? Orang di depanku dikasih makan, minta makan lagi. Orang tuanya udah jadi pelupa Bapak Ibu. Makan. Semua anak-anaknya jadi menyerang dia. Bilang pikun dan segala-galanya. Amin. Seharusnya nih, waktu orang tua sudah mulai pelupa, bahkan berbicara pun sudah susah, harusnya anak-anak itu tersadar. Ini pun termasuk pengampunan Bapak Ibu. Harusnya anak-anak itu tersadar. Coba ingat ketika saudara dan kita semuanya, ketika kita masih kecil, balita, belum bisa berjalan, papa mama kita pegang tangan kita dengan sabarnya. Tatah, tatah. Jatuh, diangkatnya lagi. Tatah, sampai bisa berjalan. Apakah kita ketika dibalikkan Tuhan, melihat orang tua kita itu, kita berani bilang sama dia, Tata, ayo mah jalan lagi, ayo.
sabar sampai dia meninggal. Apa ada anak-anaknya yang sabar? Iya, ini ada yang nanya jam ini ya. Saya nggak tahu ini. Sekarang kalau di Indonesia jam 9.39 ya. 9.39. Yes. Masih ingat nggak kita Bapak Ibu? Ketika kita nggak bisa bicara waktu kecil, belum bisa ngomong. Mau bilang minum aja harus mimi. Itu pun masih sabar loh orang tua kita. Kalau haus mimi, bilang mimi ya, mama mimi. Kalau mau makan mamam. Bahkan kalau mau disulangin mam. Itu masih kecil kita kan. Orang tua sabar nggak? Sabar Bapak Ibu. Tapi ketika dia kembali seperti anak kecil kita yang sudah dewasa, kok nggak bisa begitu ya? Kadang-kadang memasukkan makanan ke mulut orang tua, makan. Susah banget sih lu makannya. Udah capek gua tahu nggak? Tiap hari diginiin terus. Udahlah makan sendiri aja lah. Aku mau kerja. Udah urus sendiri aja. Nih makanan. Orang tua gini-gini bapaknya. Haleluya. Kalau dulu orang tua sabar dia. Ayo nak, ayo makan yuk, makan yuk. Ayo buka mulutnya. Yuk, 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 yuk. Boleh. Udah makan. Sekarang orang tuanya cuma hanya memasukkan 1 sendok aja. Ayo buka mulutnya. Udah gini-gini. Tumpah lagi, kadang-kadang tumpah, dipukul lagi. Pak situ. Orang tuanya sampai diam. Haleluya. Sudah nenek-nenek dipukul lagi Bapak Ibu. Yes, 2 jam pun lamanya disuruh makan orang tua itu, sampai diajak jalan-jalan, dikasih sedikit agak-agak apa namanya biar dia agak asik dengan luar. Ayo saya makan lagi, bagus. Diajak jalan-jalan lagi, lihat layang-layang, ya kan? Lihat burung-burung, kasih makan lagi, bagus. Giliran orang tuanya sudah masa kesukaran. Kadang-kadang pakai sendal terbalik. Orang tua kalau sudah agak pikun dia Bapak Ibu pakai sendal terbalik. Yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Persis kayak anak kecil. Anaknya bilang gini, Mama, bikin malu aja. Itu sendal terbalik tahu. Ayo ganti-ganti. Bukannya diambilin sendalnya, diposisikan kepada tempat yang benar, tapi dibentak Bapak Ibu. Kalau dulu kita waktu masih kecil, orang tua kita nggak bentak. Bahkan justru diketawain. Ih, terbalik lu sendalnya sayang. Terbalik tuh, lihat tuh. Sampai anaknya lihat ke bawah. Oh iya mama, terbalik. Ayo balik, balik. Dibalikin. Kadang-kadang kalau dibagiin sepatu, tali sepatunya diiketin. Sampai dia bisa ngikat sendiri. Ini boro-boro orang tua dipakein sepatu. Amin. Persiapkan dirimu Bapak Ibu. Persiapkan dirimu. Betul. Jadi kebayang aku nanti tuanya gimana pastor. Mau nangis kan? Mau nangis pasti kalau engkau mengikuti hanyut dalam pengajaran Tuhan Yesus. Nggak sanggup kita Bapak Ibu, nggak sanggup. Serius, nggak sanggup. Amin. Oke, makanya saya bilang itu punya pengajaran tersendiri Bapak Ibu, biar Bapak Ibu terberkati ya. Kita lihat ya. Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu artinya seumur hidup kita harus mengampuni. Bahkan nanti ketika kita usia tua pun melihat anak-anak kita seperti itu. Ya kan? Harus mengampuni. Engkau telah menabur banyak sama anak-anakmu. Jangan pernah berharap Bapak Ibu. Jangan pernah berharap.
Orang tua tidak bisa bilang kamu nggak tahu diri, nggak tahu balas budi. Karena memang begitulah kejadiannya. Jadi sampai usia ke-70 tahun tetap kita harus mengampuni. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni di ending daripada hidup kita, kemungkinan besar kita nggak masuk surga. Karena orang yang mengampuni, orang yang diampuni harus mengampuni. Kalau orang yang sudah diampuni Tuhan tapi dia nggak bisa mengampuni, tempatnya bukan di surga, di neraka. Haleluya. Ya, di neraka Bapak Ibu. Ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu lagi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ujung-ujungnya neraka Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Kita harus mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Itu sebabnya saya bilang, semua pengajaran-pengajaran yang Tuhan jadikan itu memimpin dan menuntun kita untuk berada di dalam kebaikan dan damai sejahtera. Haleluya. Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya mau bilang begini. Ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, ketika ada orang menyakiti kita, haleluya, apakah lewat kata-kata, apakah lewat fitnah, apakah lewat sesuatu yang jahat yang tidak terlihat oleh kita. Amin. Lalu ketika kita mendengarkan segala sesuatunya itu, Tuhan bilang ampuni mereka. Tujuan Tuhan apa sih maksudnya? Di samping karena Tuhan memang sudah mengampuni kita, kita harus melepaskan pengampunan kepada orang itu. Yang pertama sekali adalah orang itu agar dibebaskan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, kalau engkau mengatakan dosa orang ada, maka dosa orang itu akan tetap ada. Itu bahayanya orang yang hidup dalam kasih karunia. Kalau engkau mengatakan bahwa dosa orang itu ada, sampai kapanpun dosa orang itu ada. Makanya tidak boleh di dalam hidup kita ini ada orang yang keberatan dengan kita, Bapak Ibu. Makanya kita harus berdamai dengan semua orang, hati-hati. Bahkan sampai kepada musuh kita pun semuanya itu kita harus berdamai. Karena lihat kata-kata tadi, itu firman Allah. Bapak Ibu boleh searching di Alkitab. Kalau engkau mengatakan dosa orang ada, maka dosa orang itu tetap ada, Bapak Ibu. Ngeri nggak? Dan itu sampai dunia kiamat pun itu akan masuk ke peradilan di surga. Masuk, Bapak Ibu. Artinya orang itu masih ada sangkutan dengan saya. Dan kita berpikir begini, kalau orang itu tidak mengaku dosa sama saya, bahwa dia telah menjahati saya akan tetap bilang dia tetap berdosa sama saya.
maka orang itu akan tersiksa sampai kapanpun. Maka orang itu sampai mati pun akan dihadapkan Tuhan dengan dosanya. Begitu juga sebaliknya, kita juga bukan orang yang benar terus. Ketika kita ada lakukan salah dan dosa sama orang, amin, maka orang lain pun akan bilang di hadapan Tuhan bahwa orang ini, bilang saya atau saudara, orang ini ada dosanya sama saya. Haleluya. Dan ketika saya nanti mengakhiri hidup saya, maka ikatan persoalan yang dengan orang itu akan diperhadapkan, Bapak Ibu. Hati-hati di sini. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Yang pertama kali adalah agar orang itu diselamatkan sama Tuhan, makanya lepaskan pengampunan Tuhan, ampuni mereka. Makanya Yesus itu hebat Bapak Ibu, luar biasa. Sebelum dia mati Bapak Ibu, amin, dia tidak berbuat dosa dan tidak bersalah, disalibkan, amin. Tapi yang dia katakan kepada Bapa di surga, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetap, amin, Yesus sebelum terangkat ke surga, dia ingin orang-orang yang di bawah itu selamat. Makanya kita juga harus mengampuni orang, agar orang lain selamat. Tapi kalau kita tidak melepaskan pengampunan sama mereka, orang itu terikat sampai kapanpun. Ini berbahaya Bapak Ibu. Berbahaya. Jangan bilang itu untuk orang itu saja. Kita juga nggak luput dari dosa dan kesalahan. Kalau engkau tidak selesaikan dengan cepat kepada orang itu, maka orang itu akan menyimpan itu menjadi sebuah masalah. Dan diklaim engkau tetap ada dosamu. Sekalipun, amin, Yesus sudah mati di kayu salib, engkau minta ampun sama Tuhan, tapi engkau belum bereskan dengan orang itu, maka dosamu tetap ada. Tetap ada. Maksudnya Tuhan apa nih, kok ada peraturannya begini? Agar kita membereskan semuanya. Agar kita hidup dalam kebaikan-kebaikannya Tuhan. Amen. Itu yang pertama. Agar orang yang berbuat jahat kepadamu itu tetap diselamatkan sama Tuhan. Dan nanti ketika engkau mengampuni orang lain, maka orang lain pun harus mengampuni engkau juga. Karena Tuhan punya keadilan. Karena semua orang yang menjahatimu, engkau lepaskan pengampunan sama mereka. Bahkan engkau datang sama dia berdamai, engkau bahkan minta ampun sekalipun, amin, engkau tidak bersalah, tapi engkau bilang, aku minta maaf, minta ampun, kalau di matamu aku salah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Pengampunan yang kau lepaskan itu sebenarnya seperti sebuah proteksi Bapak Ibu. Amin, sebuah proteksi agar kejahatan orang itu, hukum ataupun timbal balik atas dosa-dosanya tidak sampai kepadamu. Ketika engkau berani mengampuni orang lain, engkau sebenarnya sedang membangun sebuah proteksi dalam hidupmu. Sama seperti begini Bapak Ibu. Saya pernah, amin, ketika saya dulu sekolah teknik menengah STM di TD Pardede, saya praktek di belakang Bapak Ibu. Ada pabrik besar, ada pabrik tenun, ada pabrik tekstil di belakang. Dan saya juga pernah kerja di sebuah pabrik PT ABC di Kampung Lalang. Ya, buat yang teman-teman di Kampung Lalang, Jalan Binjai tahu kan? Di kilometer 9 itu ada pabrik ABC kan? Saya pernah kerja di situ. Nah, di belakang itu ada peleburan logam, kaleng, untuk membuat kaleng batu baterai ABC. Mereka cetak sendiri. Dan ketika Bapak Ibu, saya melintas di daerah peleburan itu panas banget Bapak Ibu, panas. Dan gak boleh ada yang dekat-dekat, karena bisa terbakar Bapak Ibu, saking panasnya. Itu kayak tungku api, perapian. Makanya saya bisa bayangkan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih besar. Saya lihat perapian itu untuk melelehkan logam, bahkan besi, untuk dijadikan kaleng batu baterai ABC Bapak Ibu. Amin, ada lempengan-lempengan besi begitu, dicairkan di sana meleleh. Nggak ada orang yang sanggup mendekati radius 2 meter, itu tungkunya itu nggak ada yang berani mendekat di situ. Tapi ada karyawan yang bekerja untuk memasukkan logam itu, dia berani dekat Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada pelindung, ada jubahnya.
Ada jubahnya anti panas itu Bapak Ibu. Mereka juga pakai penutup muka, tangan, sarung, dan kakinya. Jadi mereka dekat, bahkan mereka pegang pun dinding daripada peluburan dari logam itu, mereka nggak kebakar, ada pelindungnya. Saya mau bilang, orang yang melepaskan pengampunan itu sama seperti itu, mendapatkan perlindungan di dalam seluruh hidupnya. Sehingga, amin, timbal balik dari kejahatan orang, kutuk-kutuk dari yang orang buat itu tidak masuk ke kita. Tulah-tulah yang dibikin orang itu tidak masuk ke kita. Amin. Semua apapun ganjaran hukuman semuanya yang harusnya, amin, kita juga kebagian karena pertikaian itu, karena masalah itu, amin. Lalu karena kita melepaskan pengampunan, bahkan kita berdamai, kita memproteksi hidup kita. Sekalipun orang itu tidak mau berdamai, itu urusan dia. Sekalipun sampai hari ini orang itu tetap fitnah saudara dan saya, sekalipun sampai hari ini orang itu masih menjelek-jelekan saudara dan saya, itu urusan dia. Yang penting kita sudah lepaskan pengampunan, yang penting kita sudah berdamai dengan dia, bahkan lewat telepon atau jabatan tangan, kita sudah selesai, kita sudah proteksi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kalau orang itu masih mengingatnya, kalau orang itu masih memperkatakan masalah itu, kemana-mana kepahitan itu dia ceritakan sama orang, kemana-mana dia jelek-jelekan kita, dia fitnah kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Engkau bebas. Amin. Tidak kena aibnya, tidak kena tulahnya, tidak kena kutuknya Bapak Ibu. Engkau free. Engkau menyelamatkan dirimu. Maka lepaskanlah pengampunan sedapat mungkin. Kalau engkau tidak bisa datang ke rumahnya, lewat telepon, bikin pendamaian secara pribadi. Sekalipun aku merasa aku tidak bersalah, aku minta maaf kepadamu, biar engkau tenang. Oke? Saya melepaskan pengampunan kepadamu, aku minta maaf. Setelah engkau minta maaf, selesai, tinggalkan orang itu. Tinggalkan orang itu. Kalau engkau masih ada di dalamnya, sementara dia tidak mau berubah, engkau akan kena lagi. Tinggalkan orang itu Bapak Ibu. Karena buat apa engkau ampuni dia? Kalau anak-anak benar, anak-anak ya, anak-anak berantem nih, cutar, cakar-cakaran, sampai mungkin agak baret pipinya, dicakar, dijambak Bapak Ibu. Berantem anak kecil. Coba lihat nanti sore, main lagi dia main gundu, cetes. Dia panggil temannya, Budi, main yuk. Padahal tadi berantem Bapak Ibu. Sampai orang tuanya udah ribut-ributan. Tapi sore nanti anak-anak itu, Budi. Orang tuanya bilang, Hus, barusan berantem tadi pagi. Udah, jangan berteman. Tapi anak-anak bisa berdamai Bapak Ibu. Main lagi mereka. Lupa mereka kalau tadi pagi mereka berantem. Tapi kalau orang tua, ini bahayanya orang tua ini. Amin. Sampai maut memisahkan. Haleluya. Yang namanya sakit hati kepahitan itu susah sekali dicabut Bapak Ibu. Susah sekali dicabut. Hati-hati yang sudah tua-tua ini ya. Hati-hati yang umur-umur panjang ini. Hati-hati. Makanya saya katakan tadi 70 kali 7 itu adalah hitungan waktu usia manusia. Nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang. Hanya Roh Kudus yang bisa ingatkan kita. Sekalipun sudah tua tapi dipimpin sama Roh Kudus. Orang tua bilang, "Oh lo tahibah, au pesongoni, mangido maaf mau Tuhan muda teh, asa ringkas adalah kuanon neng manjupangi Tuhani. Biar saya nanti berjalan dengan tenang ketika aku berjumpa dengan Tuhan, aku juga harus melepaskan pengampunan kepada kalian. Maafkan saya." Oke? Kalau kita sudah memaafkan orang, berhenti untuk menceritakan orang. Kalau engkau sudah melepaskan pengampunan kepada siapapun, mulai hari itu stop. Tidak ada lagi historinya, tidak ada lagi ceritanya, tidak lagi lanjutan cerita sejarahnya. Jangan meleter lagi kemana-mana. Ini meleter lagi. Katanya udah mengampuni, masih dicerita ulang. Kalau orang sudah mengampuni, close, lupa. Bilang sama orang, aku udah lupa itu. Kalau orang tanya, Bu, gimana urusannya dengan si Atu sama si Anu? Kalau engkau sudah mengampuni, bilang sama dia, yang mana? Yang itu loh. Oh, aku sudah lupa itu. Coba tulis di kolom komentar, aku sudah lupa itu, bilang. Belajar ngomong begitu, belajar. Ayo. Aku sudah lupa itu, bilang. Nah, itu baru benar itu.
Nah ini tulisan ini benernya, saya suka ini. Aku sudah lupa itu. Haleluya. Aku sudah lupa itu. Amin. Tidak mau menyentuh lagi masalah itu. I'm sorry. I'm forget. What do you mean? Seriously. Aku sudah lupa. Katakan aku sudah lupa. Enggak ada buka celah sedikit pun. Yang di sana beruntung, yang di sini beruntung. Setannya rugi. Setan nggak punya kesempatan lagi. Aku sudah lupa tuh, gitu. Hari ini pengajarannya, oma-oma juga disikat Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud untuk menghina yang sudah tua, tidak ya. Tapi ini persiapan finishing well. Semua yang Tuhan jadikan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin ya. Yang pertama, ketika engkau melepaskan pengampunan itu, engkau mengizinkan dia untuk diberkati Tuhan. Oke. Yang kedua, engkau memproteksi dirimu. Ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau memproteksi dirimu agar muntap-muntap sampah-sampahnya orang tidak masuk ke dalam hidupmu, bahkan keluargamu dan anak-anakmu. Tapi kalau orang itu masih bersiketegang ingin mengulang kembali dan menceritakan masa lalu keburukan-keburukan itu, urusan dia. Amin. Tinggalkan orang model begitu, tinggalkan aja. Yang penting kau sudah berdamai, engkau sudah minta ampun, minta maaf. Kalau dia masih mau lanjut lagi, dia meleter sampai ke ujung bumi, urusan dia. Tuhan nanti akan berperkara. Kenapa? Karena Tuhan lihat kita sudah mengampuni. Tuhan nggak kejar kita lagi Bapak Ibu. Tuhan nggak kejar kita lagi. Tapi yang dikejar orang itu sampai keturunan-keturunannya akan kena kutuk Bapak Ibu. Sampai generasi di bawahnya. Karena dia mati dengan kutuk dan dosa, itu akan diwariskan ke anak-anaknya. Mengerikan Bapak Ibu. Sekalipun seperti itu kejadian sama dia, apakah Tuhan kejam? Tidak. Semuanya Tuhan izinkan untuk kebaikan mereka. Biar mereka sadar ada sesuatu yang salah di masa lalunya. Ini pun kita waspada. Jangan-jangan yang di atas kita punya story yang begituan. Makanya kita harus lepas pengampunan. Tuhan, aku mengampuni orang tuaku. Aku mengampuni sekalipun aku tidak tahu story mereka Tuhan. Aku mengampuni mereka. Ketika engkau mengampuni orang tuamu, maka kutuk itu putus. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tak ada kutuk mengikat tu puji Tuhan. Amin. Tahu kan artinya ketika engkau dipulihkan dalam kebenaran, engkau melepaskan pengampunan dosa-dosa orang tuamu apapun, engkau putuskan, engkau mengampuni mereka Tuhan. Sekalipun mereka sudah jauh dari kebenaran, yang membuat hidup kami kacau Tuhan. Kami melepaskan pengampunan buat orang tua kami. Selesai. Artinya jangan lanjut lagi masa lalu dengan masa sekarang. Putus. Amin. Jamah hati kami setiap orang yang telah disikat oleh firman. Ibu mulia di Harepa, apa yang terjadi? Oke ya. Sebentar, saya baca lagi terus ya. Saya baca ulang lagi ayat 29 tadi ya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yuk sama-sama ya kita ikuti, kita hidupi semua yang dijadikan Tuhan. Salah satunya yaitu
hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ya, dan juga semua kesetiaannya itu. Kita harus ikuti semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nggak ada sesuatu yang jahat. Semua yang tersirat di dalam firman Tuhan ini, semuanya mendatangkan kebaikan. Oke, yang masih punya sangkutan-sangkutan, ya, yang punya masih sangkutan, ayo lepaskan. Berani, ya, berani untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi Pastor Daud, orang itu benar-benar nggak mau ngalah, Pastor. Padahal saya jelas-jelas nggak salah loh, Pastor. Lepaskan pengampunan. Kalau engkau bisa datang ke rumahnya secara gentle, anak Tuhan, salam orang itu. Oke, setelah engkau salam orang itu, minta maaf, berdamai, kemudian kebaskan debu kakimu dari rumah itu. Kau kebaskan, kau pulang. Katakan sama Tuhan, urusanku sudah selesai ya Tuhan. Tapi mulai hari ini aku nggak mau ikut lagi bergabung sama mereka. Apakah itu keluargamu? Saya mau bilang, selama keluargamu dalam kefasikan, jangan ikut campur dalam kehidupan mereka. Asingkan, pisahkan dirimu, pisahkan dirimu. Ketika engkau memisahkan diri, engkau bukan benci sama mereka, tidak. Tapi engkau mengawasi hidupmu. Lebih baik engkau tidak ketemu sama dia sehingga dia lupa dengan masalah itu, daripada engkau ada di sampingnya sementara orang itu tidak mampu untuk mengampuni, padahal engkau sudah minta ampun, amin, padahal engkau sudah berdamai, tapi orang itu tidak tulus hatinya. Ada orang model begitu. Tinggalkan orang itu, Bapak Ibu, tinggalkan, biar dia bisa, amin, seperti di di terapi, tidak ketemu sama kita, amin. Kalau dia kangen, puji Tuhan, minimal engkau telah menjaga hadirat Tuhan di dalam hatimu. Oke, lakukan perdamaian. Oke, minta maaf, minta ampun sama dia, selesai. Dan engkau tidak boleh ingat-ingat lagi masalah itu, dan kebaskan debu dari kakimu. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku telah menyelesaikan. Selanjutnya terserah Tuhan. Aku telah minta ampun dan minta maaf sama dia, dan aku pun mengampuni dia. Salah apapun, bahkan buat di mulutku Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, ini pengajaran. Buat di mulutku Tuhan, aku tidak akan pernah memulai cerita untuk menceritakan orang itu. Aku tidak pernah mau ungkit-ungkit lagi, amin, masalah itu kepada orang lain. Tidak. Ini yang berbahaya buat kita. Ketika kita sudah kebaskan debu dari kaki kita, tapi kita juga masih ceritakan itu. Hati-hati Bapak Ibu. Muncrat lagi nanti dosanya ke kita. Oke? Ketika kita sudah melakukan perdamaian itu, bilang sama Tuhan, selesai sudah. Tutup, kunci. Saya hapuskan story hal itu seumur hidupku Tuhan. Katakan kalau ada orang bertanya tentang orang itu, aku sudah lupa. Aku sudah lupa itu. Sorry. Aku sudah nggak ingat lagi. Sampai di sini pengajaran kita. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Dan seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Seperti itulah berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia dan percaya kepadanya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung sampai ke tepian dan tidak pernah berkesudahan. Seperti itu jugalah berkat-berkat yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat pengajaran pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya semua yang Tuhan jadikan dalam hidup kami termasuk pengajaran, perintah, hukum, peraturan, dan segala-galanya. Itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau sangat-sangat mengawasi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pengajaran-Mu Bapa. Kiranya Bapa, pengajaran-Mu itu hidup, bertumbuh dalam hidup kami. Tuhanlah pemilik hidup kami. Awasilah kami Tuhan. Awasi mulut kami. Awasi telinga kami. Awasi mata kami. Awasi mulut kami Tuhan. Agar kami tidak berbuat jahat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai sampai di sini. Sempurnakanlah pengajaran ini ya Bapa. Teruskanlah Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Agar kami berjaga-jaga di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi kembali Bapa dengan pengurapan yang kudus. Keberanian untuk mengatakan kebenaran-Mu. Semuanya Bapa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu.
Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.